Halo semua, kita sering mendengar kata dosa. Namun, apakah kita mengetahui arti kata dosa menurut Alkitab? Yuk kita baca Keluaran 34 ayat 6-7. Berjalanlah Yahwe lewat dari depannya dan berseru, Yahwe, Yahwe, Dewata penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Jadi jelas ada perbedaan antara kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Namun, seringkali kita menyamaratakan ketiga hal ini. Coba sekarang saya tanya lagi. Apakah kamu tahu artinya dosa? Bagaimana kamu bisa berkata tentang pengampunan dosa jika kamu bahkan tidak tahu apa itu dosa? Apakah pengertianmu tentang dosa sudah tepat? Nah, kalau kamu mau tahu tentang apa itu dosa menurut Alkitab, nonton video ini sampai habis ya. Oke, kita mulai aja ya. Nah, kata dosa yang ada di dalam Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan dari bahasa Ibrani kata di dalam Perjanjian Lama dan diterjemahkan dari bahasa Yunani hamartia di dalam Perjanjian Baru. Contoh penggunaan kata di dalam Perjanjian Lama yang dapat membuat kita mengerti artinya ada di dalam Hakim-Hakim 20 ayat 16. Dari segala laskar ini, ada 700 orang pilihan yang kidal, dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Tidak pernah kata sampai sehelai rambut pun. Yuk kita baca lagi di dalam Amsal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Orang yang tergesa-gesa akan kata langkah. Jadi, kata atau dosa itu artinya adalah kegagalan atau meleset. Berbeda dengan kesalahan atau pelanggaran. Seorang pemanah yang gagal mengenai target bisa dikatakan berbuat dosa. Seorang yang gagal lulus ujian juga dapat dikatakan berdosa. Seorang yang tidak menepati apa yang dia katakan juga bisa dikatakan berbuat dosa. Jadi, apakah kita semua telah berbuat dosa? Ya, kita semua telah gagal. Apakah ada orang yang tidak pernah gagal? Tidak ada kecuali Yesus Kristus. Bahkan, ketika dia berkata bahwa dia akan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga, dia tidak gagal. Dia melakukan tepat seperti apa yang dia katakan. Itu sebabnya dikatakan bahwa Yesus tidak pernah berdosa. Dia tidak pernah gagal. Dan itu juga sebabnya kita bisa percaya kepada dia. Sampai di sini paham ya? Nah, itu juga sebabnya dikatakan di dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah atas kegagalan kita adalah kematian. Tetapi karunia dewata adalah hidup abadi dalam Kristus Yesus, penguasa kita. Nah, sekarang kita udah mengerti bahwa arti kata dosa adalah kegagalan. Yuk, mari kita baca ayat-ayat berikut ini dengan pemahaman baru kita. Roma 5 ayat 12-21. Sebab itu, sama seperti kegagalan telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh kegagalan itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat kegagalan. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada kegagalan di dunia. Tetapi
kegagalan itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat kegagalan yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia dewata tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab, jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia dewata dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan kegagalan satu orang. Sebab, penghakiman atas satu pelanggaran telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi, penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab, jika oleh kegagalan satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang gagal. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi, hukum Taurat ditambahkan, supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana kegagalan bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti kegagalan berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal, oleh Yesus Kristus, penguasa kita. Jadi bisa lebih paham ya? Nah, sekarang kita juga bisa mengerti dengan sendirinya apa yang dimaksud dengan dosa yang tidak mendatangkan maut. Yuk kita baca 1 Yohanes 5 ayat 16-17. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat kegagalan, yaitu kegagalan yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Dewata dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat kegagalan yang tidak mendatangkan maut. Ada kegagalan yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah kegagalan, tetapi ada kegagalan yang tidak mendatangkan maut. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh kegagalan kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada kegagalan. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya menanggung kegagalan kita semua dan memberikan kita bagian dalam keberhasilannya. Dia adalah pahlawan gagah perkasa yang memberikan kemenangan atas maut kepada kita, yaitu hidup abadi dengan cuma-cuma. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami ini, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah. Jauhkanlah kami dari pencobaan dan yang jahat,
sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan untuk selamanya. Walaupun ku tak mengerti segala rencanamu, namun ku kan percaya rancanganmu terindah. Walaupun ku tak mengerti segala rencanamu, namun ku kan percaya rancanganmu terindah. Rancanganmu terindah. Rancanganmu